Ya, hujannya berhenti dong. Wah nih ada tadi hujannya kayak gitu ya. Cuman awan mendung lewat sebentar, hujan sebentar, langsung berhenti. Belum sempet sih pakai underwater cast sama jas hujan tuh ya, cuman kebasahan sih sedikit. Gak apa-apa lah ya, nanti juga ke angin-angin kering sendiri. Cerat banget perasaan Supra. Masuk dulu ke CapCut tuh males ya, malas ngedit. Ya mau gak mau lah diedit dulu sebentar, nanti kita install CapCut versi desktop aja lah ya. Nah jalan nih jadi licin nih teman-teman ya. Jadi kalau jalan licin begini harus lebih waspada nih, lebih hati-hati. Perkebunan Jalupang, PT Perkebunan Nusantara 8, PTPN 8. Kalau teh itu PTPN berapa ya? Kita sedang dalam perjalanan dari Kalijati menuju Cipendei ya teman-teman. Cipendei ya. Cipendei itu masuk Subang atau Purwakarta. Nanti keluarnya di Sadang. Aduh, ada lobang. Lobangnya di sebelah kiri nggak kelihatan sama mobil ketutupan. Ampun. Nah ini juga nih rusak. Jalannya sempit, padat, kanan. Bus pariwisata, pabrik, kayaknya mah ini ya apa jemputan. Tuh untungnya nggak masuk lubangnya, ini lubang lagi. Tapi sebelah kanan mah belum kelihatan ada lubang dah. Kenapa ya dari Cikamurang tadi, dari ujung Jaya itu sebelah kiri aja yang rusak, yang parah. Sebelah kanannya malah cenderungnya nggak banyak yang rusak. Sebelah kiri ada apa nih? TNI Angkatan Udara Kompi Senapan C Batalion Parako 461 Pasgat. Wih, Pasgat itu pasukan gerak cepat ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Pasgat itu pasukan khususnya Angkatan Udara. Kalau Angkatan Darat itu Pasus, Angkatan Laut Paskas apa? Kopaska. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman. Kita sharing-sharing aja ya, bukan berarti saya tahu segala, lebih tahu enggak. Kalau ada hal-hal yang saya sampaikan salah, mohon koreksi. Saya akan dengan senang hati jika ada koreksi yang valid ya, tapi dikoreksinya juga harus yang valid. Jangan yang mengoreksinya juga ikutan salah lagi, nanti malah jadi simpang siur informasi. Wow, ini pasti lubang nih. Karena di depan macet ternyata. Macet apakah ini jam segini macet? Aduh. Panjang lagi macetnya. Ya, lewat sini tuh macet, teman-teman, kalau sore. Kalau malam nggak tahu deh tuh. Di atas jam 8 mungkin nggak macet, tapi nanti kalau udah masuk ke Ciloa tadi ya kalau nggak salah, terus mau ke Cikamurang,
Ujung Jaya. Waduh, serem deh kalau malam-malam kayaknya kalau nggak rame-rame itu. Cuman nggak tahu nih kalau arus mudik ini bakalan kayak gimana, bakalan rame atau enggak. Macet apa ya? Padahal di depan ada mobil ini, mobil forklift ngariweuhkeun jalan jam segini ya. Nih ada izin nggak nih dari Korlantas nih, Polres Subang nih, tolong Pak, rada dipantau Pak. Ini jadi bikin macet nih. Kalau nggak ada izin harusnya nggak boleh sembarangan ya di jam-jam rame lagi. ...25 menit lagi menuju Cipeundeuy ya. Ini Kebon Jati ini posisinya di kecamatan apa saya nggak tahu ya teman-teman. Kalau ada yang tahu boleh dibantu infonya. Nah ini ngaco ini. Ada izin atau enggak tuh? Plat nomor aja nggak ada kok. Harusnya dikawal polisi tuh. Ini kebun atau hutan karetnya lumayan panjang juga nih teman-teman. Berapa kilo ya tadi ya? Mungkin di 3-4 kilo mah ada nih. Di depan ada macet lagi dong dari mobil molen. Nih juga sama nih mobil molen jam segini nih. Mobil molen berkeliaran nih. Mobil molen apa tronton tuh ini di depannya itu yang bikin macet tuh. Sabar. Menunggu antrian untuk bisa menyalip. Oke, 01. Kita salip dulu sampai sini aja dulu. Bocah nggak pakai helm. Aduh, nggak pada sayang nyawa ya, nggak pada sayang kepala. Oke, karena pelan kita salip. Nah ini yang kerok. Nah, Kecamatan Cipeundeuy, Desa Lengkong. Oke, kita sudah masuk ke Kecamatan Cipeundeuy. Tepatnya di Desa Lengkong, Kabupaten Subang ya teman-teman. Hup, oke, lumayan kosong. Nagokan mobil-mobil gede gitu teh jam-jam segini udah mah jam-jam rame, jam-jamnya. Langsung ke kiri dong si bapak. Sangat. Itu namanya gunting batu kertas, anjir. Gunting batu kertas. Menggunting dengan sangat nyelekit. Jangan dibiasain begitu ya teman-teman nih. Kalau baru masuk tuh jangan langsung menggunting begitu langsung ke pojok. Udah aja di tengah gitu loh. Kalau nggak yakin, mending tunggu kosong sekalian gitu.
Kalau tanggung ada kendaraan dari arah berlawanan itu jangan ngegunting langsung di pinggir seperti itu ya. Sharing ini mama sharing, bukan berarti saya lebih ngerti ya soal itu, lebih paham, lebih jago, bukan ya, mohon maaf, bukan itu. Ini mah sharing ya, dilaksanain syukur, nggak dilaksanain ya nggak apa-apa juga dah. Saya kan bukan korlantas. Nah ini yang ada lagi transformer ini, Autobot kontainer kan. Biasanya yang senang nggak pakai helm itu belum pernah jatuh biasanya, karena kalau orang udah pernah jatuh ngerasain sakit, dirawat bahkan, itu dia nggak akan berani lagi tanpa helm. Tapi alhamdulillah saya selama puluhan tahun hidup menggunakan kendaraan sepeda motor belum pernah jatuh ya, alhamdulillah. Belum pernah jatuh, apalagi fatal sampai benturan di kepala, alhamdulillah ya. Karena dari SMP kembali lagi, bapak saya almarhum itu sangat keras ya untuk selalu mengingatkan boleh bawa motor tapi wajib pakai helm, bukan karena takut sama polisi. Oke, kosong. Sekali lagi, bukan karena takut ditilang, tapi karena keselamatan ya. Jadi sekali lagi, helm, apalagi yang ber-SNI ya, jangan asal helm juga, nanti helm catok, helm cetok. Nah ini nggak pakai helm lagi, bawa anak kecil pula, tiga-tiganya nggak pakai helm. Jadi gimana ya, memang harus dari kecil sih dibiasain gitu. Ada juga kan yang mungkin, saya mah udah tua nih, udah 50-an, 60-an juga dari dulu nggak pernah pakai helm, aman-aman aja. Iya ada juga sih, itu tuh sama kayak, apakah rokok membahayakan? Bahaya jelas. Apakah rokok dapat membuat seorang meninggal? Ya bisa, dengan sakit-sakit dulu tentunya. Tapi ada juga yang ngerokok nggak mati-mati. Sama kayak gitu tuh. Ya minimal kita tahu salah dulu dan paham resikonya lah. Wih, ada mobil gede nih masuk. Masih di Cipendei ini kayaknya teman-teman. Sebelah kiri tadi ada pabrik apa tuh, kayaknya memang banyaknya mah garmen ya. Banyaknya garmen. Cuman ya ini tronton ini nih masih banyak berkeliaran ya di sini ya. Ini kalau jalurnya kayak gini sih mendingan Cikalong, yang jalur Purwakarta Bandung via Cikalong itu loh. Itu jalurnya lebih lebar jauh. Mobil besar banyak. Nah kalau ini jalurnya lebih sempit, mobil besarnya juga nggak sedikit. Lebih bete lewat sini loh sebenarnya. Kecuali kalau nggak ada jalur, kalau nggak ada kendaraan besarnya. Kalau nggak ada kendaraan besar, enak nih lah jalur sini, rame gitu maksudnya. Terus juga jalannya nggak terlalu banyak yang rusak. Delapan 18 menit sampai dengan titik akhir dari part 10 ini sebelah kanan apa ya? Oke, Subang Smartpolitan teman-teman, ternyata di sini ya, di daerah Cipendei ini ya, bukan di Kalijati, ternyata di Cipendei. Ini masih masuk Cipendei kan ya? Sekitar 9 km lagi. Nah ini ada apa ini? Buhe atau antar jemput karyawan nih? Pak, agak offset pak.
saya mau nyalip agak susah ini. Nah, oke, masih garis putus-putus. Oh, ternyata ada yang mau belok kanan dan dua-duanya nggak pakai helm. Wah, aduh, ini berempat nggak ada yang pakai helm. Ini juga si Neng. Aduh, banyak banget ya yang nggak pakai helm, teman-teman. Padahal ini tuh jalan raya, banyak kendaraan beratnya ya. Apa nggak ngeri itu? Mungkin kalau di desa ya, jalan desa yang cuman jalan kecil nggak pakai helm, mending kali ya. Walaupun sebenarnya nggak ada mendingnya sih, namanya jatuh ya. Balik lagi, jatuh mah nggak di mana nggak di mana. Jatuh terbentur, itu kan yang kita takut. Sebelah kanan apa nih? Kayaknya sih kawasan pabrik juga. Belum ada tanda lagi di sini. Oh, kalau desa sih masih Cipendei ya. Apakah kecamatannya juga masih kecamatan Cipendei? Jalan Raya Cibenying 41336. Ini ada SPBU. SPBU apa nih? Kenapa di SPBU tuh nggak ada keterangannya ya? SPBU mana gitu. Jadi kalau mau dijadikan patokan tuh kadang suka susah nih. Kecuali kita Sherlock ya, jelas titik koordinatnya. Masjid Jami Al-Maghfirah. Ada di manakah? Dan di Google Map juga nggak ini ya, nggak terlalu akurat. Nama jalannya aja berbeda. Terutama nama jalan sih, kalau untuk desa dan kecamatan sih dia udah akurat sih. Cuman di sini kan nggak kelihatan nih. Ini kita ada di desa mana, ada di kecamatan mana, kita nggak kelihatan. Sebelah kiri ini ada apa nih? Klinik ya. Ada UGD-nya 24 jam. Wow. Klinik bukan sih, tapi itunya bangunannya di mana? Nah, ini truk tinggi banget ya sampai ke atas. Ini secara aturan gimana sih, ini masih boleh atau enggak? Apalagi kalau misalkan muatannya itu berat ya. Jalan rusak pasti. Aduh. Si Mamang ini buru-buru banget ya. Buru-buru mau sampai karena dagangannya habis mungkin ya, mudah-mudahan. IGD 24 jam, Rumah Sakit Indosehat. Jalan rusak lagi nih sebelah kiri, teman-teman. Hup. Iya. Oke, kosong. Aduh, macetnya panjang ini. Memang jam-jam rawan ini, jam-jam rawan macet di titik-titik tertentu kayak di pasar, perempatan. Ya memang jam-jam segini nih. Orang banyak yang keluar nih jam segini nih. Antara 13 menit lagi kita akan sampai ke akhir dari part ke-10 ini, teman-teman. PT Krevis Tex Jaya ya, garmen. Memang di sini banyak garmen. Di
Di depan ada 3 bis jemputan karyawan pabrik kayaknya. Ya kalau banyak pabrik ya otomatis lah banyak tronton. Nah, setelah teman-teman tahu apa informasi yang ada dalam video saya ini, teman-teman jadi bisa memutuskan ya nanti pada saat mudik di minggu depan itu akan melalui jalur mana. Kalau teman-teman tanya saya pasti akan dengan sangat tegas mengatakan no debat, jalur Pantura lah the best. Gitu teman-teman. Berapa jam ini kalau lewat sini dapatnya macet-macet begini nih, apalagi nanti volume kendaraan pada arus mudik ini luar biasa ya, berkali-kali lipat mungkin. Jadi mungkin jalan mobil besarnya nggak ada, tapi arus volume kendaraannya jadi meningkat kan kayak gitu. Jadi sama aja, tetap macet-macet juga. Daripada macet di sini, jalannya sempit, tempatnya rame, ya mendingan jalan Pantura yang lebar, yang 2 lajur gitu teman-teman. Kalau saya ya, kalau teman-teman nanya saya seperti itu. Nah ini di depan kayaknya pusat dari apa nih? Ini kantor desa Cipende sebelah kiri. Ini kantor desanya kosong begini ya, jangan-jangan pindah nih. Soalnya kosong banget, kosong dan cenderungnya kayak nggak kerawat gitu ya. Tapi ada mobil ambulan. Ah, entahlah. Oke, di depan itu ada pertigaan ternyata, dan juga pasar sepertinya. Maka ini pusat dari kecamatan Cipendei. Di depan itu ada Polsek ya. Ya, di depan itu Polsek Cipendei ya teman-teman. Berarti ini masih di wilayah kecamatan Cipendei. Macannya agak kecil ya, mungil lah Polsek. Kalau Polres macannya segede gitu mah wah kacau. Wah, ada gusuran ini teman-teman. Itu kalau ke kanan ke arah mana tuh ya? Apakah bisa tembus ke Papanukan? Ya harusnya sih bisa aja ya. Aduh, ini mobil pelan banget ya. Jalan-jalan sore kah, Pak? Kalau jalan-jalan sore, Boy ya pakai motor gitu loh, lebih sehat. Jangan AC terus. Up. Di kantor kena AC, di mobil AC lagi. Hidup tanpa AC. Oke, ada yang nyebrang ya. Jalan Raya Sadang Subang, Papertech Indonesia. Jalur pabrik ya, jalur pabrik. Jadi kalau jalur pabrik kayak gini mah bukan jalur alternatif yang oke.
Oke, ini sepertinya perbatasan. Tadi ada Tugu ya, perbatasan Subang dan Purwacaraka. Purwakarta maksudnya. Di depan sudah berdiri dengan kokohnya dan megahnya Bagja Purwakarta Istimewa. Nah, kayak gini Gapura, ini baru Gapura. Coba, emang KDM ngeri sih. Di zaman beliau tuh, aduh. Gapura itu wajah, muka banget, tau nggak? Jadi orang tuh wah gitu loh, bangga gitu loh masuk. Masih zaman aja sih motor model begitu ya, ampun. Bangga gitu ya kalau geber-geber motor apa, knalpot brong kayak gitu. Gue nih anjir, gue nih mampu beli knalpot brong, korekan 200 cc dong, senggol anjir. Apa-apalah ya, kesenangan orang beda-beda, jangan saling mengusik. Ya masalahnya dia nyalain aturan, itu aja sih ya. Saya juga kalau menyalahi aturan mau kok diingetin ya, tinggal tulis aja di kolom komentar, Bang tadi abang ada salahnya tuh, marka sambung abang nyalip. Nah di mana, di menit keberapa, nanti kan saya akan cek lagi videonya. Oh kalau memang terbukti saya salah, pasti saya minta maaf. Gitu teman-teman. Op. Nah bener masuk tuh kayak gitu, nggak langsung ke kiri, tetap di tengah, itu bener. Ini udah masuk Purwakarta ya. Kecamatan apa ya ini ya? Klinik Umum Raffina Medica, Jalan Raya Cipinang, Kecamatan Cibatu. Oke. Ternyata kecamatan. Dah, di belakang ada lagi knalpot, berdak-berduk, pusing lah. Lieur, asli lieur, ngadengen nanti. Cibatu ya teman-teman, Kecamatan Cibatu itu berbatasan dengan Kecamatan Cipendei. Kecamatan Cibatu itu masuknya ke Kabupaten Purwakarta. Sedangkan Kecamatan Cipendei itu masuk ke Kabupaten Subang. Makin ke Purwakarta makin rame teman-teman. 6 menit lagi kita akan akhiri video part 10. Nanti kita akan lanjut ke part ke-11 ya teman-teman. 4110 ada SPBU. Jadi video kita akan diselesaikan sampai dengan Simpang Jomin aja Pak, atau perbatasan. Oke, Simpang Jomin kan kemarin udah sempat ada videonya ya, berarti sampai perbatasan Purwakarta dengan Karawang aja, di Cikopo ya, Cikopo dan Cikampek atau Kota Baru tuh perbatasannya. Nanti akan kita sama-sama cek. Sementara ini kita masih ada di Kecamatan Cibatu ya teman-teman. Dan konsumsi BBM-nya masih stay di 50-an kilometer per liter. Masih ada 2 strip lagi. Kita sudah menyelesaikan di 307 km teman-teman.
Kalau di Sumatera mah nggak ada apa-apanya 300 km. 300 km itu belum tentu pindah antar provinsi ya kalau di Sumatera ya, atau belum tentu pindah antar kabupaten. Nggak tahu juga tuh. Karena itu dia jaraknya jauh-jauh banget. Gokil. Oke, kosong. Masih bisa, masih putus-putus. Ini di depan pasti kalau nggak truk, apalagi sih angkot yang bikin macet ini jadi konvoy begini. Oke teman-teman, sekali lagi jalur Sadang Kalijati Subang ini kurang recommended ya buat saya. Kalau teman-teman nanya ke saya, enak nggak jalur sini? Aduh, nggak enak, pegel karena apa? Karena kita harus gas rem, bentar-bentar gas rem, karena ada yang nyebrang, karena ada yang masuk, karena macet, karena perempatan, karena pasar. Aduh. Polisi sektor Cibatu, buset jauh, agak masuk ke dalam dia. Puskesmas Cibatu, boys. Puskesmasnya keren ya. Wih, keren lah pokoknya Purwakarta mah kalau dari segi arsitektur bangunan pemerintahnya. Nah, itu yang aneh tuh ya. Kalau Purwakarta bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Itu pertanyaannya besar sekali tuh. Tanda tanyanya itu besar sekali. Kalau Kabupaten Purwakarta kantor desanya aja pada bagus, kenapa Kabupaten Karawang misalnya yang notabene-nya pabriknya lebih banyak, masih banyak kantor desa yang burik, yang WC-nya nggak ada pintunya? Aduh, misalnya ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya kantor desa yang nggak ada pintunya, WC-nya. Nanti kalau pas modal gimana? Kelihatan orang dong. Atau kerannya bocor ya, nggak dibener-benerin ya kan? Atau lantainya busuk, lumutnya udah berkerak menahun, nggak diganti-ganti ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya kantor desa yang kayak gitu ya. Hai, sepertinya ada yang berhenti mendadak, atau ini ciwi-ciwi teteh-teteh keluar atau masuk ya. Masuk atau keluar. Hotel Cibatu. Gokil sih ini memang nih supir nih, udah emang jalan sempit dia nyalip, gak sabaran dia. Padahal mobil gede mah gak bisa kayak motor, gak bisa kayak mobil kecil, harus tahu diri ya, harus tahu diri. Nah, kenapa dia ambil kanan? Kenapa dia ambil kanan? Oh, ini ada si teteh-teteh kayaknya baru masuk. Wih, ada yang modelnya Ka'bah tuh. Musola atau masjid? Masjid lah ya. Tuh, kantor desanya lihat dong. Gila nggak? Purwakarta gitu loh. Bangga sih kalian nih yang memang sebagai warga Purwakarta dipimpin oleh KDM 2 periode, harusnya bangga ya. Sebangga-bangganya. Saya pun pasti kalau jadi kalian, jadi warga Purwakarta tuh bangga banget. Sekarang saya bangga nggak? Bangga sih, karena gubernurnya KDM. Tapi bupatinya, nggak tahu, nggak kenal saya sama Bupati Karawang. Oke, sudah selesai ya. Purwakarta, Jakarta, Cikampek, nanti bisa di depan itu kanan. Nanti kita coba lihat handphone ya, apakah benar bisa. Karena sepertinya memang lebih enak lewat jalur
ternyata si teteh langsung belok kiri dong. Untung saya pelan-pelan. Coba kita berhenti dulu di sini. Kita cukupkan dulu di sini untuk video part 10-nya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune nonton di part ke-10 ini sampai dengan habis. Jaga kesehatan terus teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Padahal mah bentar lagi ya video part 11 ya. Jadi harusnya sih belum berpisah dulu. Oke, sampai ketemu di part 11 teman-teman. Makasih banyak.